ke-7 di bulan Juli tahun 2020. Kiranya Tuhan mengasihi kita semua dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Saya sampaikan pagi, salam dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Kita pada pagi yang penuh dengan sukacita ini mau bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji satu pujian yang berjudul Ku Bersyukur Buat Kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Dan saudara semua kita mau bangkit berdiri. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat. Kita naikkan tangan kanan kita kepada Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Persembahkan kehidupan kita lagi ini Tuhan. Kami di hadapan-Mu berdiri mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Terimalah ya Tuhan apa yang kami kerjakan, kiranya berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Rasakan lagi segala kemurahan Tuhan yang berlaku atas kita semua. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersama kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih lagi kepada Engkau pagi ini. Jika kami masih boleh hidup di hadapan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, membawa segenap kehidupan kami, nikah kami, keluarga kami, pribadi kami masing-masing di hadapan-Mu ya Tuhan. Telah begitu banyak kasih karunia kemurahan-Mu yang kami alami di bulan Juni yang sudah kami lalui bersama. Dan saatnya kami masuk kepada bulan yang ke-7 ya Tuhan.
Tetap kami percaya dan yakin akan kuasa-Mu yang besar dan kasih setia dari Tuhan yang berlaku atas kami. Melalui firman Tuhan yang selalu kami terima ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami mempersembahkan kehidupan kami dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Karena kami sadar jika tanpa Roh Kudus kami tidak mampu ya Tuhan. Kami tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah kami kepada Engkau. Kami tidak sanggup menghadapi hari di depan kami yang begitu banyak dengan pergumulan dan tantangan ya Tuhan. Tapi jika kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu melalui pemeliharaan firman dan Roh Kudus yang kami rasakan, dan kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih lagi saat ini jika Engkau berikan nafas kehidupan kesehatan kepada kami, baik kami yang telah mengalami pengalaman masuk dalam rumah sakit melalui proses operasi dan sebagainya, dan Engkau telah kuatkan, mampukan kami, dan Engkau pulihkan, sehatkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang berlaku atas kami. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan perdamaikan kami ya Tuhan, mengampuni segala kesalahan kekurangan kami, noda kekafiran kami ya Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami untuk beribadah melayani Tuhan pagi ini. Kami satu hati memanggil nama Tuhan yang berkuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun yang mau mengganggu pikiran, perasaan, bahkan jalannya ibadah kami pagi ini. Kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusirkan pekerjaan iblis dunia daging, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan engkau setan, engkau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera dalam ibadah kami. Dimanapun kami beribadah, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dari yang tertua sampai kepada anak-anak kami yang kecil. Kami sudah siap mempersiapkan diri untuk beribadah melalui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang lemah, kami percaya Engkau kuatkan kami lagi. Kami yang berduka, Engkau berikan kesukaan. Kami yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, kiranya Engkau pulihkan kami melalui ibadah yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan memuji, beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kiranya ucapan syukur demi ucapan syukur yang kita bisa berikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita. Ya, apa yang kita dambakan, apa yang kita perlukan, kiranya Tuhan sebagai kepala akan memenuhi semua dan segala sesuatu yang kita perlukan. Khususnya melalui firman Tuhan pagi ini, saya percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Apa yang kita pandang selama ini? Kita memandang janji Tuhan, kita memandang kuasa firman Tuhan, atau hanya memandang manusia, atau hanya memandang dunia ini dengan segala persoalan pergumulannya. Sebab itu mari kita memuji satu pujian agar kita memandang pribadi Tuhan, Dia yang tidak pernah berubah. Tuhan berikan damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Siap kita memuji Tuhan? Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, satu pujian dari buku nyanyian Nafiri nomor 17, Jika Ku Pandang Dunia. Haleluya, puji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan hati sungguh, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyang. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah.
pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Terus kita memuji Tuhan. Jika ku pandang dunia, jangan memandang dunia, ya. Pujian katakan kita akan goyah. Jangan kita memandang manusia. Pujian katakan kita akan apa? Kecewa. Tapi mari pandang satu, yaitu pribadi Yesus. Dia Yesus tak berubah. Dia beriku damai sejahtera. Kiranya Tuhan berikan damai sejahteranya pagi ini kepada kita semua. Haleluya. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Puji Tuhan. Tuhan berikan damai sejahteranya saat ini. Jangan kita hanya memandang dunia, kita akan goyah. Memang dunia ini menggoyahkan iman kita. Jangan juga memandang atau berharap kepada manusia, kita kecewa nanti. Tapi mari pandang satu pribadi, Dia Yesus yang tak berubah. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan hadir bersama dengan kita, memberikan damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Ya, kita percaya kita memiliki pribadi Yesus dan tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada seperti Yesus, tidak ada yang mampu menyaingi pribadi Yesus yang kita miliki dengan kuasanya, dengan damai sejahteranya. Milikilah terus pribadi Yesus, jangan pernah lepaskan, ya. Baik, kita lanjutkan pujian kita 509. Siapa yang seperti Dia? Dan kita memuji pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Siapa yang seperti Dia? Siapa yang seperti Dia? Siapa yang seperti Dia? Besarlah dan ajaiblah kuasanya. Amin. Kuasa maut dipatahkannya, kuasa iblis dihancurkan. Gagah dan perkasa Tuhanku, ku tinggikan Kau Tuhanku, ku agungkan Kau Tuhanku, ku muliakan Kau Tuhanku, dulu sekarang dan selamanya. Dengan Yesus aku menang, dengan Yesus aku kuat. Ku puji Engkau, ku puji Tuhanku, ku tinggikan Kau Tuhanku, ku agungkan Kau Tuhanku, ku muliakan Kau Tuhanku, dulu sekarang dan selamanya. Dengan Yesus aku menang, dengan Yesus aku kuat. Ku puji Engkau, ku puji Tuhanku. Siapa yang seperti Dia? Mari kita segera bangkit berdiri. Siapa yang seperti Dia? Siapa yang seperti Dia? Besarlah dan ajaiblah kuasanya. Amin. Kuasa maut dipatahkannya, kuasa iblis dihancurkan. Gagah dan perkasa Tuhanku, ku tinggikan Kau Tuhanku, ku tinggikan Kau Tuhanku, ku agungkan Kau Tuhanku, ku muliakan Kau Tuhanku, dulu sekarang dan selamanya. Dengan Yesus
aku kuat, ku puji Engkau, ku puji Tuhanku. Ku tinggikan Kau Tuhanku, ku agungkan Kau Tuhanku, ku muliakan Kau Tuhanku, dulu sekarang dan selamanya. Dengan Yesus aku menang, dengan Yesus aku kuat, ku puji Engkau, ku puji Tuhanku. Dengan lebih semangat, dengan lebih sungguh-sungguh, ku tinggikan Kau Tuhanku, ku agungkan Kau Tuhanku, ku muliakan Kau Tuhanku, dulu sekarang dan selamanya. Dengan Yesus aku menang, dengan Yesus aku kuat, ku puji Engkau, ku puji Tuhanku, ku puji Engkau, ku puji Engkau, ku puji Tuhanku, ku puji Engkau, ku puji Tuhanku. Kiranya kita memuji Tuhan saat ini dalam segala keadaan kita, bukan hanya omelan, bukan keluh kesah, tapi hanya pujian, syukur kepada Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan saat ini. Terima kasih, silakan kita duduk kembali. Kita percaya Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kiranya puji-pujian kita Tuhan menerima bagaikan asap dupa yang berbau harum untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan juga berada bersama dengan kita, memberikan satu kekuatan baru. Kita akan menikmati lagi kuasa dari firman Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Musik terlebih dahulu, pujikan pujian ini. Siapa yang sementara membutuhkan kuasa Tuhan saat ini? Kita yakin Tuhan akan nyatakan kekuatan kuasa-Nya melalui firman Tuhan. Banyak pengalaman di bulan Juni yang sudah kita alami masing-masing dengan Tuhan. Tidak pernah Tuhan biarkan, tidak pernah Tuhan lepaskan kita bergumul sendiri. Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Terbukti pagi ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan lagi untuk kita saat ini. Melalui firman Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Ada kuasa, kasih setia yang akan Tuhan nyatakan lagi bagi kita, agar kita mampu menghadapi lagi hari depan, minggu depan, bulan depan bersama dengan Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sedang semua kita mau bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, tolong saya juga Tuhan. Saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tangannya terbuka
Terima kasih Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita naikkan tangan kanan kita kembali kepada Tuhan. Kita merindukan Tuhan saat ini, nyatakan kuasa-Mu. Jamah tangan-tangan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau jamah kami ya Tuhan. Hadirlah kuasa yang besar dari surga untuk kami, untuk nikah keluarga kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Yang terakhir dengan U, dan kita sembah Tuhan. Kami telah merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang berlaku atas kami. Dengan satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Kasih setia dan kuasa dari Tuhan adanya ya Tuhan. Dan saat pagi ini kami selalu tetap merasakan kasih setia-Mu bagi kami. Bahkan kuasa yang tak terbatas telah Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur lagi pagi ini atas segala pengalaman manis bersama dengan Tuhan yang telah kami alami. Membuat iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat kepada Engkau ya Tuhan. Agar kami menghargai sistem pengembalaan di mana kami tersembunyi dari dunia, dari Midian ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membela kehidupan kami. Engkau akan menyucikan kami lagi ya Tuhan. Kami mau tetap digembalakan oleh Engkau sebagai gembala yang baik, gembala agung kami ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun. Terbukti saat pagi ini kami ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu. Dan kami percaya Engkau bersama dengan kami melalui firman Tuhan. Ia akan memberikan kekuatan agar kami mampu menghadapi, bahkan mengalahkan dunia ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dan kami ada bersama dengan Tuhan Allah Trinitas yang hadir dalam ibadah kami, istimewa hadir dalam hati kami. Kiranya Engkau berkenan memberi pujian
yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, terutama meja hati kami siapkan untuk benih yang akan ditabur sebentar. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun, kembali kami satu hati memanggil nama Tuhan untuk menghancurkan, mengusirkannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir engkau setan, kamu pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan. Bebas, lepaskan kami, layakan kami, bahkan layakan hamba untuk menerima firman Tuhan yang akan diteruskan pada pagi ini. Dan sucikan kami semua, baharui pikiran perasaan kami, agar kami selalu siap dalam memikul salib kami masing-masing untuk ikut Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami akan segala rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak gunakan kehendak dan rencana manusia kami, tapi kami berserah sepenuh kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kekuatan, kuasa dan kasih Tuhan seperti kami sudah alami saat ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan juga sudah menerima apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima kekuatan, kuasa dari firman Tuhan. Dan saya percaya satu kali Allah berfirman, maka dua hal yang kita dengar, kita menerima kasih setia dan kuasa dari Tuhan. Bersama dengan keluarga, saya ucapkan salam dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menyertai kita semua. Kita siap untuk menerima firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Baik, segera kita akan mendengar firman Tuhan tentang pemberitahuan mengenai penderitaan, proses kematian yang harus Yesus alami, di mana Yesus beritahukan kepada murid-muridnya, dan sebanyak 4 kali ada pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Kita akan mendengar, kita akan membaca pada pagi hari ini dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 28. Dikatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ada 4 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Yang pertama yang sudah kita terima, kita catat Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu yang kedua dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 22 dan 23. Pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Yesus, Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 22 dan 23. Dan pemberitahuan yang ketiga, Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dan pemberitahuan yang keempat tentang penderitaan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Baik, segera kita akan membaca firman Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita membaca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dalam tabernakel ini terkena kepada meja roti sajian, persekutuan dengan tubuh dan darahnya, persekutuan dengan firman Tuhan yang memperdamaikan kita semua. Ayat 21 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita membaca, kiranya kita berbahagia, dan firman Tuhan katakan, khususnya yang melaksanakan firman Tuhan akan mengalami satu kebahagiaan dari Tuhan. Baik. Ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus mengalami penderitaan. Sejak waktu itu. Sejak waktu kapan? Setelah pengalaman ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pengakuan Petrus ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya siapa pribadi Yesus. Dan Petrus menjawab pada ayat yang ke-16. Matius 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah pengakuan dari Petrus terhadap siapa pribadi Yesus, setelah itu Yesus memberitakan mengenai berita kematian, berita penderitaan, di mana Yesus harus banyak menanggung penderitaan. Ada kalimat menanggung banyak penderitaan. Menanggung. Kita tahu, kita sadar setiap kita ada tanggungan masing-masing yang harus kita tanggung. Tanggungan apa yang sementara harus kita tanggung saat ini? Kita yang kenal, kita yang tahu, saya harus menanggung semuanya. Saya harus menanggung seorang diri. Kita menanggung bersama dengan kekuatan Tuhan. Ada contoh teladan yang telah Yesus berikan dalam menanggung penderitaan seorang diri. Ada kekuatan dari Bapa Surgawi, dari Allah Bapa kepada Yesus agar Yesus mampu menanggung penderitaan. Yesus mampu memberikan kekuatan baru kepada kita yang merasa saya banyak menanggung ya Tuhan. Mungkin kita harus menanggung untuk istri, suami, anak-anak, atau seorang istri banyak menanggung beban untuk suami, untuk orang tua anak dan sebagainya. Kita bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan, di dalam kuasa, kekuatan Tuhan yang memberikan satu kekuatan baru kepada kita. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 13. Filipi pasal yang keempat, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Bukan hanya satu perkara, tapi firman Tuhan katakan, khususnya Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat di Filipi dalam tanda pelita emas di sini, yang ditempa, dipanaskan, dibentuk, diproses, sehingga menjadi bentuk yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita lari dari kekuatan Tuhan. Maka kita tidak akan mampu, dapat dipastikan kita tidak akan mampu menghadapi tanggungan, beban yang harus kita tanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara bisa kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya saat pagi ini Tuhan berikan kekuatannya kepada kita untuk bisa menanggung lagi. Kita bersyukur kita boleh sampai pada bulan yang ke-7, bulan Juli tahun 2020. Mungkin begitu banyak pengalaman baru di bulan Juni yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan.
bagaikan ada tanggungan baru yang harus saya tanggung. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya saat ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu, segala perkara yang harus kita tanggung. Karena kekuatan Tuhan berikan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Terimalah kekuatan dari Tuhan pagi ini. Dan setelah itu kita melihat apa yang Petrus kerjakan. Ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini Petrus menggunakan pikiran manusia daging yang tidak mau mengalami proses mati, yang tidak mau mengalami proses penderitaan karena Yesus. Sementara Yesus telah memberikan satu contoh teladan yang baik dalam proses penderitaan seorang diri dan akhirnya mengalami kuasa kebangkitan dan kemuliaan. Kalau saja Petrus katakan hal itu dijauhkan dari Yesus, sama saja dengan Yesus tidak akan mengalami kuasa kebangkitan bahkan kemuliaan. Tapi yang terjadi tidaklah demikian. Rasul Paulus katakan Yesus bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengalami satu kemuliaan yang Bapa berikan. Jadi kalau Petrus katakan Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, sama saja kita juga jauh dari proses kebangkitan bahkan kemuliaan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami proses kematian, penderitaan bagi daging, jangan sekali-kali kita elakkan. Jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari proses kematian itu. Ayah saya pernah katakan, semakin cepat kita mengalami proses kematian, semakin cepat juga mengalami proses kebangkitan. Bahkan satu kali kelak janji kemuliaan akan Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita elakkan diri kita dari proses kematian itu. Dan saat kita menghadapi proses kematian, yakinkan diri kita, saya tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan yang memberikan satu kekuatan kepada kita. Kalau kita menjauhkan diri dari proses mati, maka kita juga tidak akan mengalami proses kebangkitan, apalagi kemuliaan yang Tuhan janjikan. Itu pada ayat yang ke-27 Matius 16, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Ada janji kemuliaan. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan ada saat Yesus datang kali yang kedua dengan kemuliaannya, membawa kita yang siap sedia, setia, bagikan gadis-gadis yang bijaksana. Ada minyak, ada firman Tuhan, lengkap semua. Akhirnya pada saatnya mengalami proses kemuliaan dari Tuhan. Harus ada pengalaman mati, bangkit, sampai dipermuliakan. Dalam hal ini Petrus hanya gunakan pikiran manusia yang memang kalau bicara secara daging tidak mau mati dari kehendak diri sendiri, tidak mau mati dari rencana diri sendiri, dan hanya berpikir mengenai manusia, bukan pikiran Allah, dikatakan firman Tuhan tadi. Di sini juga Petrus hanya mengenal Yesus sebatas anak Allah yang hidup, yang sudah kita baca tadi pada ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus katakan itu mengenai pribadi Yesus. Hanya berhenti sampai di situ, tapi belum kenal pribadi Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Jangan kita hanya mengenal ya Yesus anak Allah yang hidup, tapi apakah kita juga mengenal pribadi Yesus dengan kuasa kebangkitannya yang juga membangkitkan kita? Hari ini Tuhan mau bangkitkan kita lagi. Semakin kenal pribadi Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Filipi pasal yang ketiga. Kiranya Tuhan menolong kita semua pada pagi ini dalam ibadah yang kita kerjakan kepada Tuhan. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang Rasul Paulus pikirkan mengenai setelah mengalami proses mati. Rasul Paulus tidak hanya melihat bagaimana beratnya, bagaimana menderitanya saat harus mengalami proses kematian. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi Rasul Paulus juga melihat pengalaman setelah proses kematian, yaitu kebangkitan. Dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah Rasul Paulus telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi yang Rasul Paulus kehendaki mengenal pribadi Yesus dengan kuasa kebangkitan. Bukan hanya berhenti Yesus anak Allah yang hidup. Sebelum mengalami proses Bapa menghidupkan, membangkitkan Yesus, Yesus mengalami proses kematian. Dan Yesus mengalami proses kebangkitan, lalu kemuliaan. Dan apa yang Yesus katakan mengenai Petrus ini pada ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau kita hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan, kita menjadi penyandung-penyandung. Saat pagi ini, kita mohon Tuhan bersihkan pikiranku, baharui pikiranku. Jangan hanya memikirkan pikiran manusia, tapi pikiran Allah dikatakan. Berarti Petrus dikuasai oleh iblis dengan pemikiran manusianya. Sehingga Yesus katakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan." Jadi Petrus bagaikan sandungan bagi pribadi Yesus. Karena apa? Hanya memikirkan pikiran manusia yang selalu mau mengelakkan diri dari proses kematian, mengelakkan diri dari proses penderitaan itu. Tapi milikilah pikiran dari Allah. Jadi melalui firman Tuhan, khususnya pada ayat yang ke-23, kita mendapat di sini ada pikiran Allah atau pikiran manusia. Kita yang tahu apa yang sementara kita pikirkan saat ini. Mungkin pengalaman-pengalaman akhir yang sudah kita alami akhir-akhir ini membuat pikiran kita terganggu. Akhirnya akan menderita, berdampak kepada fisik kita, tubuh kita. Serahkan pikiran kita kepada Tuhan, serahkan perasaan kita kepada Tuhan. Tuhan kenal pikiran perasaan kita. Dan kalau kita mendapat satu pengalaman dari Tuhan untuk menderita, untuk mati, untuk sengsara karena Tuhan, kerjakan itu tanpa omelan. Seperti pengalaman apa yang Maria dan Marta alami. Marta kerja giat, tapi pada akhirnya apa? Mengomel. Jadi jangan kita hanya melayani, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi ada omelan pada akhirnya. Karena apa? Tidak melayani dengan kasih dari Tuhan, tidak melayani dengan kekuatan dari Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kita. Jadi kalau harus menanggung penderitaan, harus menderita, harus mengalami proses kematian, kerjakan tanpa sunggutan, tanpa omelan, tanpa keluh kesah. Kita kerjakan itu, kita mohon Tuhan berikan kekuatan baru kepadaku, agar mampu menghadapi segala persoalan, pergumulan yang aku harus tanggung, hadapi. Ada contoh teladan yang baik dari Tuhan saat Yesus harus menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan mau menyucikan pikiran kita saat ini, agar kita bisa memiliki pikiran yang terdapat juga dalam Kristus, pikiran yang ada pada Kristus. Dalam Filipi
pasal yang kedua kita membaca. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, dalam hidup bersama, khususnya nikah suami istri, orang tua anak, khususnya nikah suami istri, dalam hidup bersama, menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jangan seorang suami hanya gunakan pikirannya sendiri, demikian juga seorang istri hanya gunakan pikirannya sendiri. Tidak bisa akan berjalan baik nanti, karena masing-masing gunakan pikiran perasaannya. Tapi dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus. Bagaimana pikiran Allah? Bagaimana pikiran Kristus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Mau merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itu pikiran yang ada pada Kristus, pada Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saat ini, kosongkan diri kita. Jangan kita merasa kita berhikmat, kita memiliki sesuatu. Jangan. Kita akan sombong, tinggi hati, kita akan merasa lebih dari yang lain nanti pada akhirnya. Tapi mengosongkan diri sendiri. Apa yang Yesus kerjakan? Mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan sama dengan manusia, sama dengan manusia kita. Yang bisa lapar, bisa haus, mengalami cobaan dan sebagainya. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, nah perhatikan, ia telah merendahkan dirinya. Jadi sebagai manusia kita dituntut untuk merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Mati dari kehendak, mati dari keinginan daging, mati dari kehendak dan keinginan diri sendiri. Ini harus kita alami, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu yang Yesus kerjakan melalui pikiran yang terdapat pada Kristus. Milikilah pikiran ini. Bukan pikiran manusia yang selalu gunakan caranya sendiri, kehendaknya sendiri, kebenaran diri sendiri. Akan semakin banyak masalah yang akan kita hadapi nanti. Sebab itu hargai, ada suara panggilan menderita. Ada suara panggilan untuk ikut menderita dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat, kita bisa membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi kita hanya membaca ayat 1 dan ayat 8. Panggilan untuk ikut menderita. Isinya apa? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Tuhan berikan kekuatannya kepada kita oleh kasih karunia. Jadi kasih karunia demi kasih karunia yang kita alami, itu membuat kita kuat di dalam Kristus Yesus. Jangan kita tinggalkan, jangan kita jauhkan diri dari pribadi Yesus Kristus dalam proses kematian kebangkitannya. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Dan ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayo, jadilah kuat oleh kasih karunia. Hari ini Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya kepada kita lagi. Kasih karunia demi kasih karunia yang memelihara kehidupan kita, menjadikan kita kuat untuk menanggung segala perkara di dalam Dia, dalam penggembalaan. Seperti pengalaman Gideon. Dalam penggembalaan dia terlindung, tersembunyi dari Midian, gambar daging, gambar dunia. Amalek itu gambar daging. Tapi Midian itu gambar dunia yang harus kita lawan, harus kita kalahkan sampai mengalami kemenangan dari Tuhan. Sebab itu saat ini yakinkan diri kita bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dimanapun kita beribadah, dimanapun kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Hargai penggembalaan di mana Yesus sebagai gembala. Dia ada bersama dengan kita, memberikan satu kekuatan untuk menghadapi segala persoalan.
Sebab itu kita mohon agar Tuhan menguasai pikiran kita. Tuhan menguasai perasaan kita. Kita yang paling kenal pikiran kita. Kita yang paling tahu perasaan kita. Dan mengenai pikiran, ini kita perhatikan. Ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Seringkali kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Itu akan berpengaruh bagi fisik kita, bagi tubuh kita. Akan melemahkan kita. Semua tergantung bagaimana cara pikir kita, cara berperasaan kita. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Roma 12 ayat 3. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi ini. Khususnya Tuhan menjamah, menguasai pikiran kita. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tuhan berikan nasihat saat ini. Jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga bisa menguasai diri. Jadi orang-orang yang hanya berpikir lebih tinggi dari apa yang patut dipikirkan, itu tidak bisa menguasai diri. Dalam menghadapi segala sesuatu mungkin mudah panik, mudah bingung, mudah putus asa, mudah menyerah. Nggak ada penguasaan diri. Tapi dikatakan hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi iman yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa menguasai diri kita. Iman dari firman Tuhan. Katakan kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu, mengalami sesuatu. Iman kepada Tuhan bisa membuat kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Yang kedua, perhatikan. Jangan pikiran kita disesatkan dari kesetiaan atau kesederhanaan yang sejati kepada Kristus. Jangan pikiran kita disesatkan dari kesetiaan dan kesederhanaan yang sejati kepada Kristus. Tetap setia untuk beribadah, tetap setia untuk digembalakan oleh Tuhan, gembala yang baik, gembala agung. Jangan berubah setia. Jangan pikiran kita disesatkan dari kesetiaan. Di masa yang lalu kita setia, kita rendah hati, kita sederhana. Tapi nanti setelah memperoleh berkat, bisa bekerja, ada penghasilan, kadang orang bisa berubah setia itu. Jangan pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan atau kesederhanaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jangan pikiran kita disesatkan dari kesetiaan atau kesederhanaan yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jangan sampai ada yang memperdaya kita. Hawa gambar gereja yang berubah setia, tidak berpegang pada janji firman Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami kerugian.
suami mengalami kerugian sampai kepada keturunannya. Itu karena berubah setia. Pikiran ini loh yang diselewengkan, disesatkan. Tidak ada orang yang tahu pikiran sesama kita. Suami istri pun tidak ada yang tahu. Suami tidak tahu apa yang sementara istri pikirkan dan sebaliknya. Tapi Tuhan tahu apa yang sementara kita pikirkan. Pikiran manusia atau pikiran Allah. Pagi ini kiranya Tuhan sucikan pikiran kita agar kita mengalami pembaharuan pikiran dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 24. Perikopnya manusia baru. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus katakan dan tegaskan di dalam Tuhan. Jangan hidup atau berjalan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Jangan seperti mereka dikatakan. Kenapa? Dengan pikiran yang sia-sia. Jangan pikirkan pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, jauh dari hidup persekutuan dengan proses kematian, yang pada akhirnya membuat kita mengalami proses kebangkitan, bahkan satu kali kelak kemuliaan. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu, kita bukan demikian, kata firman Tuhan. Kamu telah belajar mengenal Yesus. Setiap hari harus ada proses pembelajaran. Ibu saya almarhumah katakan selalu, tidak ada kata terlambat untuk belajar itu. Memang almarhumah selalu belajar untuk hal yang baru, terutama dalam melatih paduan suara pada saat beliau masih ada. Ketika kami keluar negeri, Tuhan izinkan, pasti beliau membeli buku-buku terkait dengan paduan suara, juga DVD dan sebagainya itu. Untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar setiap hari. Sudahkah kita belajar dari pengalaman di masa yang lalu? Sudahkah kita belajar dari pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami? Lebih lagi kita telah belajar mengenal Kristus. Dalam tiap ibadah kita mengenal kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu menuntun kehidupan kita untuk ikut jalan Tuhan. Mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Sehingga akhirnya Rasul Paulus mengalami kuasa kematian dan kebangkitan. Jadi Rasul Paulus tidak hanya melihat proses kematian, tapi juga di balik kematian itu kebangkitan, bahkan kemuliaan. Itu yang Rasul Paulus kejar. Dan ditulis untuk sidang jemaat di Efesus, dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima. Jadi bukan saja mendengar untuk melupakan, tapi mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kita jangan hanya mendengar firman, mendengar berita bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tapi mendengar berita firman Tuhan tentang proses kematian, proses penderitaan, proses pikul salib. Ini yang harusnya gereja Tuhan terima. Ini yang harusnya hamba-hamba Tuhan perdengarkan mengenai proses penderitaan karena Yesus. Proses pikul salib, proses penyucian. Ini yang harus disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada sidang jemaat mengenai proses penyucian ini. Di mana daging tidak suka, daging pasti mau mengelakkan proses kematian seperti pikiran Petrus, pikiran manusia yang tidak mau mengalami proses kematian, yang tidak mau mengalami proses penderitaan oleh karena Yesus. Jadi
kita telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran. Dengar firman Tuhan dan terima firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang dulu ya, harus menanggalkan manusia lama. Kiranya firman Tuhan membaharui kita. Mari tanggalkan manusia lama dengan pikiran, perasaannya, perbuatannya. Rasul Paulus katakan, ketika aku anak-anak, aku berkata-kata, aku berperasaan seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi setelah aku dewasa, aku tinggalkan semua itu. Telah banyak firman Tuhan yang kita terima, yang mendewasakan kerohanian kita. Tinggalkan pikiran, perasaan, perkataan anak-anak itu untuk menjadi dewasa dan harus menanggalkan manusia lama yang setiap hari dibaharui dan dibaharui. Manusia lama itu menemui kebinasaannya. Jangan tinggal tetap dalam manusia lama dengan pikiran yang lama, dengan pola hidup yang lama. Kita akan binasa, dikatakan firman Tuhan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Di nafsu itu menyesatkan kita. Hati-hati, jangan kita mau disesatkan oleh nafsu, kata firman Tuhan. Perhatikan ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tanggalkan yang lama, terimalah yang baru. Kalau kita mau menerima yang baru, tapi tidak mau melepaskan yang lama, itu akan membuat kita mengeluh, kata firman Tuhan. Mengapa kita mengeluh? Karena kita mau menerima yang baru, tapi tidak mau menanggalkan yang lama. Jadi mari tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Tuhan baharui roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru. Kenakan, pakai manusia baru itu. Di bulan yang ke-7, bulan baru ini, minggu yang baru, Tuhan mau baharui pikiran perasaan kita sehingga kita memiliki pikiran yang seperti Kristus miliki, yaitu mau menderita, taat sampai mati, menderita bagi daging. Tidak hanya hidup dari daging, mengikut keinginan daging, tidak, tapi mau menyalibkan daging kita agar kita tidak menemui kebinasaannya, kata firman Tuhan, ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi apa kehendak Allah? Membaharui kita. Kehendak Allah itu mau membaharui pikiran kita. Kita sadar dengan pikiran yang lama membuat kita lemah, sakit, menderita. Tapi tetap kita gunakan pikiran itu. Sudahkah kita mengalami pembaharuan pikiran kita? Sekali lagi, hanya kita yang tahu pikiran kita apa saat ini. Jangan kita mau dilemahkan, dikalahkan dengan pikiran sendiri. Apalagi berpikir yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Kiranya Tuhan mengenakan manusia baru bagi kita. Diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran, ini kebenaran firman Allah dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi firman dan Roh Kudus, kekudusan yang sesungguhnya itu akan membaharui kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Tuhan baharui kita lagi. Tuhan baharui nikah kita lagi. Tuhan baharui rumah tangga kita lagi. Terutama Tuhan mau membaharui pikiran. Ayo, jangan dilemahkan dengan berpikir yang membuat kita takut dan sebagainya. Baik, kita kembali dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang dekatnya yang selalu ikut pribadi Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. N huruf kecil, menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi setiap hari menyangkal dirinya, pikul salib kita sendiri, baru ikut Yesus. Menyangkal diri ini dikatakan tidak mengakui atau
tidak membenarkan kehendak atau keinginan diri sendiri. Itu menyangkal diri, tidak mengakui atau tidak membenarkan kehendak atau keinginan diri sendiri. Dengan lain kata, harus mati dari kehendak diri sendiri. Banyak keinginan dalam diri kita, kehendak itu banyak. Kalau sudah kita mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita akan kerjakan apa yang kita mau. Dan ini namanya kita tidak masuk dalam proses penderitaan karena Yesus. Ini bukan namanya kita mau pikul salib kita sendiri. Menyangkal diri itu tidak mengakui atau tidak membenarkan kehendak atau keinginan diri sendiri. Dengan lain kata, mau mati dari kehendak atau keinginan diri. Jangan hanya memuaskan keinginan kita, kehendak kita sendiri. Tapi mari kita senangkan pribadi Tuhan. Ya, itu dikatakan menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib ini artinya mau menderita karena Tuhan. Mau memikul. Bukan melepaskan tanggungan, melepaskan pikulan itu. Tapi setiap hari mau memikul salib, mau menderita karena Tuhan. Baru ikut Yesus. Hari ini kiranya Tuhan membaharui pengikutan kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar mau ikut Yesus? Ini perkara mendasar, ikut Yesus. Mungkin kita sadar, kita tahu saya pengikut Yesus. Tapi apakah kita mau menyangkal diri kita sendiri? Tapi apakah kita mau memikul salib kita sendiri? Pertanyaan besar itu. Kita sudah mendengar apa yang Lewi anak Alfeus kerjakan. Dia ikut Yesus, dia menyangkal dirinya. Dia tidak hanya mau tinggal di rumah cukai dalam keadaan duduk dalam keadaan nyaman, tapi dia ikut Yesus dan menerima sumber segala sesuatu. Pengalaman baik diteladankan oleh Lewi anak Alfeus untuk kita belajar dari situ. Jangan hanya membanggakan apa yang kita miliki, tidak bisa menjamin itu. Ada harta yang lebih baik sifatnya, yang lebih menetap sifatnya. Nanti kita akan baca. Jadi menyangkal diri, pikul salib, baru ikut pribadi Yesus. Jadi ayat 24 ada 3 perkara. Menyangkal diri 1, kedua memikul salib, dan ketiga ikut aku. Kalau kita paralelkan dengan tabernakel, ia harus menyangkal diri. Ini bagaikan suasana dalam halaman. Menyangkal diri. Harus dibenarkan oleh Tuhan. Disucikan oleh Tuhan. Mengalami kuasa korban Kristus. Ini di halaman. Menyangkal diri. Lalu lanjut. Memikul salibnya. Ini proses penyucian. Menderita karena Yesus. Ini ruangan suci. Dan pada akhirnya ikut aku, ikut Yesus. Di mana Yesus ada, di situ pelayannya berada. Ini ruangan maha suci. Jadi jangan hanya berhenti saya menyangkal diri, lalu tidak lanjut dengan memikul salib untuk ikut Yesus. Jangan juga kita hanya berpuas, saya sebagai imam, saya sudah melayani Tuhan, ada kepenuhan Roh Kudus di ruangan suci, lalu berhenti di situ. Tidak, tapi juga ikut Yesus, iring Tuhan. Pada akhirnya dalam suasana ruangan maha suci. Persekutuan bersama dengan Yesus Tuhan kita, mempelai pria sorga kita. Dan kita mempelai wanita yang Tuhan sementara persiapkan. Ikut Yesus. Ada contoh Lewi anak Alfeus atau orang muda kaya. Yang pada akhirnya dia tinggalkan Yesus. Dia tidak mau menyangkal dirinya. Dia tidak mau pikul salibnya untuk ikut Yesus. Padahal orang muda kaya, dia lari-lari, dia datang kepada Yesus. Dia memohon bagaimana caranya untuk hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan pada akhirnya dia tinggalkan pribadi Yesus. Tapi berbeda dengan Lewi anak Alfeus di rumah cukai. Dia mau menyangkal diri, dia mau ikut Yesus. Menerima sumber segala sesuatu pribadi Yesus. Jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang Lewi anak Alfeus alami. Lanjut pada ayat yang
25. Apa kata Yesus? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ini cinta Yesus lebih dari yang lain, ia akan memperolehnya. Dan ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Luar biasa, dunia dimiliki, tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dua perkara, pada ayat 25 itu yang pertama, dan ayat 26 itu yang kedua. Yang pertama, Yesus katakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawa, maka akan kehilangan nyawanya. Ayat 25. Dan yang kedua ayat 26, Yesus katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dengan lain kata, tidak ada gunanya sama sekali orang mau menyelamatkan nyawanya. Tidak ada gunanya sama sekali mau memperoleh seluruh dunia. Tidak ada gunanya itu. Semua sia-sia. Tapi apa yang berguna? Ikut Yesus. Haleluya. Mengikut pribadi Yesus dalam teladan mati, bangkit, dan dipermuliakan. Untuk mengikut jejak-jejaknya, dikatakan penderitaan Kristus sebagai teladan. Kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi kalau Tuhan izinkan kita memiliki Tuhan, pemimpin bengis, firman Tuhan katakan apa? Tunduk, taat, doakan tuan-tuan yang bengis itu, agar Tuhan bekerja kepada tuan yang bengis ini. Firman Tuhan katakan, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi memang ada pengalaman Tuhan izinkan memiliki satu pemimpin yang bengis, bukan hanya yang baik dan beramah. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Jadi sekarang kita dapati lagi berbicara kasih karunia. Apa kasih karunia? Sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini kasih karunia. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia pada Allah kalau kita berbuat baik, tetapi kita harus menderita, dikatakan. 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Yesus memanggil kita. Demikian Yesus memanggil Lewi anak Alfeus. Demikian Yesus juga memanggil orang muda yang kaya. Untuk apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Ini Tuhan memanggil untuk ikut menderita. Jadilah kuat, dikatakan tadi oleh firman Tuhan. Tuhan panggil untuk ikut menderita. Dan Yesus beritahukan mengenai pemberitahuan tentang kematian yang harus murid-murid alami. Bukan tanpa maksud Yesus berbicara mengenai penderitaan. Firman Tuhan telah mendahului. Yesus telah mempersiapkan murid-murid harus menerima berita tentang penderitaan sebelum mengalami penderitaan itu, agar mampu menghadapi penderitaan yang harus murid-murid hadapi dan
alami. Karena apa? Ada contoh, ada teladan. Pribadi Yesus sendiri di teladan yang baik bagi kita. Agar kita bisa mau masuk dalam proses penderitaan. Jadi tidak ada gunanya mau menyelamatkan nyawanya. Tidak ada gunanya mau memperoleh seluruh dunia. Tidak ada gunanya itu. Jangan kita hanya mau berusaha menyelamatkan nyawa. Dengan lain kata tidak mau berkorban. Banyak pengalaman yang saya lihat. Yang dalam 2-3 bulan ini tidak bisa saya lihat lagi. Yang dicontohkan oleh janda-janda, ibu-ibu janda. Selalu yang pertama kali datang dalam ibadah. Apapun keadaan, cuaca dan sebagainya, mereka datang terlebih dahulu, beribadah setia. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil tetap dalam penggembalaan dan tidak terlantar. Seperti yang telah kami kerjakan di Tegal waktu yang lalu. Kepada seorang janda yang setia sampai akhirnya. Dalam proses apapun, dalam penderitaan apapun, bagaikan mau kehilangan nyawanya, bukan menyelamatkan nyawa. Maka Tuhan akan selamatkan kita. Dan jangan kita hanya kerja untuk memperoleh seluruh dunia dan isinya. Sementara kita tahu dunia itu akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Hari ini, bisakah Tuhan temukan kita mengalami proses pembaharuan dari pikiran dan perasaan. Miliki pikiran Allah, bukan pikiran manusia kita. Yang selalu mau jauh dari proses menderita. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam proses penderitaan karena Yesus. Kita berterima kasih itu. Ya, jadi tidak ada gunanya kita mau selamatkan nyawa kita. Tidak ada gunanya kita memperoleh seluruh dunia. Tapi marilah peroleh pribadi Yesus. Terimalah pribadi Yesus itu. Harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Tentu kita memiliki harta ini melalui firman Tuhan. Telah banyak firman Tuhan yang kita terima. Saya bersyukur sebelum kita mengalami keadaan seperti ini di mana kita harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan telah mempersiapkan kita melalui firman Tuhan yang banyak kita terima sejak dari ayah saya berikan. Mempersiapkan kita untuk hadapi hari-hari seperti ini. Saat ini kita harus hidup dari firman Tuhan. Masing-masing. Bukan hanya berharap kepada manusia. Bukan hanya berharap kepada sesama kita lagi. Tapi masing-masing berharap kepada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Seperti pada saat firman Tuhan hari ini, kiranya kita mendapat satu pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Itu harta benda Sion yang menyelamatkan kita. Baik, kita membaca Yesaya pasal yang ke-33. Ayat 6. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Miliki ini. Jangan hanya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa, kata Yesus, kata firman Tuhan. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Kekayaan yang menyelamatkan. Kiranya harta kekayaan ini ada dalam rumah kita. Kita harusnya bersyukur 2 dan 3 bulan terakhir ini kita beribadah di rumah. Kita bisa merasakan Yesus ada di rumah kita. Yang tadinya mungkin tidak ada persekutuan dengan keluarga. Belum pernah mungkin.
Sehingga mungkin seorang suami, seorang kepala rumah tangga tidak pernah berdoa, tidak bisa berdoa. Saya mohon izin berkata saat ini, harusnya kita belajar berdoa itu. Suami bisa memimpin doa, istri bisa memimpin doa, anak-anak. Didik itu seperti orang tua saya mendidik kami, bisa berdoa. Alami satu hal yang baru dengan ibadah di rumah masing-masing. Harta dan kekayaan kiranya ada dalam rumah kita. Baik dalam Mazmur 112 ayat 3. Mazmur 112 ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ini harta yang lebih baik yang menetap sifatnya ada dalam rumahnya. Dan kebajikannya tetap untuk selamanya. Ada perbuatan-perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan. Jangan kita hanya kumpulkan harta-harta dunia untuk kita sendiri. Tapi belajarlah menyalurkan, memberikan yang terbaik. Ayah saya selalu katakan dalam menerima berkat, itu seperti ini. Jangan terima langsung kita tutup. Jadi terima berkat, itu dicontohkan bagikan air yang mengalir terus. Dia juga akan alirkan lagi dan kita terus akan mengalami berkat itu. Kalau langsung ditutup habis, tetap begini, menerima berkat, salurkan terus. Maka kita akan terpelihara, melihat gereja Tuhan terpelihara, umat Tuhan terpelihara. Milikilah harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Jangan kita hanya mencari harta yang tidak menetap sifatnya, yang bisa berubah-berubah. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 Ibrani pasal yang ke-10 kita membaca ayat yang ke-32 sampai dengan ayat 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 39. Ingatlah akan masa yang lalu. Ingat apa ini? Sesudah kamu menerima terang. Diingatkan kepada kita setelah kita menerima terang, menerima firman dan Roh Kudus, menerima pengajaran ini, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi setelah kita menerima firman, bahkan menerima suasana terang itu, kita menderita. Siaplah menderita ketika kita menerima firman, menerima terang itu. Dikatakan firman Tuhan, kamu banyak menderita. Oleh karena apa? Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang tidak bisa dipungkiri, bertahan dalam perjuangan yang berat, itu sama dengan proses menderita. Tidak enak bertahan, harus seorang diri menghadapi pergumulan. Tidak nyaman seorang diri, harus menanggung beban, menanggung penderitaan seperti Yesus hadapi dan alami. Itu bagikan penderitaan yang sangat, sehingga dengan teriakan yang keras Yesus teriakan kepada Bapaknya terkait proses kematian yang harus Yesus alami seorang diri. Banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan bersama dengan kekuatan firman dan Roh Kudus. Itu yang memampukan kita sampai hari ini. Mengawali minggu yang pertama di bulan yang ke-7 ini, bulan Juli. Hadapi lagi hari-hari esok dengan segala persoalan pergumulannya. Ingat, ikut Yesus. Menyangkal diri. Pikul salib, menderita karena Yesus. Yesus akan berikan satu kekuatan baru kepada kita semua. Yang merasa saya menderita karena Tuhan, bukan karena salah, ya, tapi karena Tuhan. Kita pikul salib, kita ikut Yesus. Dikatakan menderita oleh karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Perjuangan ke depan semakin berat umat Tuhan, bukan semakin ringan perjuangan pergumulan kita. Sebab itu jangan kita tinggalkan pribadi Yesus. Jangan jauhkan diri kita dari proses mati bangkit bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan hanya melihat, jangan hanya merasakan suasana, rasa dari kematian itu. Tapi pandangkan setelah
Kematian itu ada satu suasana kebangkitan. Satu kali kelak sampai kepada kemuliaan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang setia, tekun, berjuang sampai akhir. Ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat yang ke-34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, satu. Dan yang kedua, yang lebih menetap sifatnya. Yang pertama, lebih baik. Dan yang kedua, lebih menetap sifatnya. Ini yang dialami oleh Lewi anak Alfeus. Dia rela menyangkal dirinya. Tidak hanya mau tinggal dalam zona atau keadaan nyaman, duduk di rumah cukai, tapi segera dia berdiri, dia ikut pribadi Yesus sebagai pribadi jalan kebenaran dan hidup. Dikatakan lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Tidak seperti orang muda kaya, dia hanya membanggakan harta dunia yang dimiliki. Itu tidak menetap, tidak tetap sifatnya umat Tuhan. Itu sementara. Jangan kita hanya banggakan nilai hasil dari usaha pekerjaan kita. Mungkin di masa yang lalu kita banggakan usaha pekerjaan ini. Pada akhirnya semua juga akan berakhir. Ada masanya itu. Ada masanya sementara naik daun usaha ini. Tapi setelah beberapa bulan ke depan, bagaikan tidak ada lagi suara dari usaha itu. Itu membuat kita untuk tidak pernah hanya membanggakan perkara-perkara jasmani yang Tuhan bisa berikan. Bapa tahu apa yang kita butuhkan, Bapa tahu apa yang kita rindukan. Jangan hanya mencari apa yang kita perlu makan, pakai, minum. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dikatakan firman Tuhan. Kenalah pribadi Yesus dengan kuasa kebangkitannya yang membangkitkan kita lagi. Ada satu keyakinan bahwa Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlukan. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan tambahkan. Miliki perkara yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Itu pribadi Yesus sendiri. Pribadi Yesus datang hari ini memberikan dirinya kepada kita agar kita menerima pribadi Yesus, harta sesungguhnya yang menjamin pemilik-pemiliknya sampai pada akhirnya. Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Mari dihimbau saat ini, jangan kita lepaskan kepercayaan kita. Jangan lepaskan pegangan yang teguh terhadap firman yang kita terima, yang membuat kita ada sampai saat ini. Kita tidak bisa memungkiri, kita ada sampai saat ini karena kekuatan firman dan Roh Kudus yang memelihara kita. Jangan lepaskan itu, jangan lepaskan kepercayaan itu, karena besar upaya yang menantinya, dikatakan firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ayo, tekun melakukan segala kehendak firman Tuhan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Firman Tuhan memberikan satu pemahaman baru kepada kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita hanya melakukan kehendak manusia kita sendiri, keinginan manusia kita, jalan kita sendiri. Hadapi bulan Juli ini, menyerah kepada Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Seperti doa dari Yesus kepada Bapaknya, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kata Yesus, tapi kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Hari-hari terakhir ini, kehendak siapa yang terjadi atas kita? Manusia kita sendiri atau kehendak Allah? Kita yang tahu. Seringkali kita gunakan pikiran, cara manusia kita sendiri, dan Tuhan buktikan semua gagal. Mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya orang berdosa ini, yang seringkali hanya ikuti cara saya, jalan saya, kehendak saya.
pikiran manusia saya, dan bukan pikiran Allah. Selama kita hanya gunakan pikiran manusia, kita akan jauh dari proses kebangkitan, bahkan kemuliaan itu. Jauh itu. Sebelum mengalami proses kebangkitan, bahkan kemuliaan, harus mengalami proses kematian, direndahkan, dihina sampai mati. Pikul salib setiap hari bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan kuatkan, Tuhan mampukan kita lagi. Haleluya, sebab kamu memerlukan ketekunan, dikatakan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ayo lakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar, orang-orang dari pribadi Yesus, bukan orang-orang yang dimiliki oleh dunia, tapi orang-orangku, pengikut-pengikutku, pengikut Kristus yang benar. Kiranya firman Tuhan membenarkan kita lagi pagi ini. Dimanapun kita duduk menerima firman Tuhan, yakinkan diri kita, Tuhan, firman-Mu membenarkan aku lagi. Firman-Mu kiranya membenarkan nikah, rumah tangga, keluarga aku pribadi. Orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Kita akan hidup oleh iman. Bukan hidup karena perbuatan kita. Bukan hidup karena pekerjaan kita. Bukan hidup karena usaha kita. Tapi kita hidup karena iman kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadapi lagi bulan Juli ini dengan iman yang bertumbuh, iman yang mengalahkan dunia. Iman yang bertumbuh kepada Tuhan, yang telah diuji, diproses. Iman yang semakin dimurnikan oleh firman Tuhan, oleh api yang menyucikan itu. Kita bertahan sampai saat ini. Kita hidup oleh iman. Sekali lagi, jangan kita hanya berharap kepada apa yang kita miliki. Jangan berharap kepada manusia. Kita sudah memuji pujian tadi. Jika kupandang dunia, kita akan goyah. Kupandang manusia, kita kecewa. Harap pada dunia, harap pada manusia, tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi haraplah kepada Tuhan, sumber segala sesuatu. Haleluya. Kita hidup dari iman. Siapa di antara kita yang merasakan, ya Tuhan, kalau aku boleh ada sampai 5 Juli 2020 ini. Ini karena iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Saya percaya semua kita hidup karena iman kepada Tuhan. Bukan dari apa yang kita kerjakan, bukan dari usaha, bukan dari apa yang kita miliki. Tapi kita memperoleh hidup itu dari iman kepada Tuhan. Dan perhatikan, dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan kita mengundurkan diri kita, menjauhkan diri dari proses kematian yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami. Saat Tuhan bawa dalam proses jalan kematian, kita menerima, kita ikuti, maka membuat semakin ringan pergumulan itu, bukan semakin berat. Kalau kita menghadapi dengan kekuatan manusia kita, tentu kita semakin berat, semakin menderita, semakin lemah. Saat Yesus menyerahkan dirinya dalam doa di Taman Getsemani, Yesus mendapat satu kekuatan baru. Yesus katakan kepada murid-muridnya, ayo kita segera berdiri. Orang yang menyerahkan aku ada di depan. Yesus sanggup menghadapi pergumulan proses kematian. Ketika berdoa di Taman Getsemani, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Salah satu murid yang Yesus ajak untuk bersama di Taman Getsemani yaitu pribadi Petrus. Tapi Petrus tidak memanfaatkan waktu yang indah bersama dengan Tuhan untuk berjaga-jaga. Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Berjaga-jaga saja Petrus tidak sanggup, apalagi Yesus minta untuk berdoa. Berjaga-jaga saja Petrus tidak sanggup. Pada akhirnya Petrus menyangkal pribadi Yesus. Tapi Yesus ada kekuatan baru di sana. Ketika menyerahkan diri kepada Bapa dalam doanya.
Kalau kita sementara menghadapi segala persoalan pergumulan kita, datang kepada Tuhan, berdoa, ini saya Tuhan, mampukan saya, kuatkan saya untuk tidak mengundurkan diri. Tidak menjauhkan diri dari proses kematian, proses penderitaan itu. Pikul salib, menyangkal diri untuk ikut Yesus. Tapi kita yakin, mari kita membaca bersama ayat 39. Ibrani 10 ayat 39 kita membaca. Bersama 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan apa? Binasa. Amin. Amin. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Jadi hati-hati. Mengundurkan diri, menjauhkan diri dari proses mati, penderitaan, itu sama dengan menemui kebinasaannya. Jangan pernah kita mau jauh dari proses kematian, penderitaan karena Yesus. Justru berbahagia jika harus mengalami banyak pencobaan. Anggaplah satu kebahagiaan jika kita jatuh ke dalam pelbagai pencobaan, kata firman Tuhan. Bukan kita merasa perkara yang luar biasa terjadi seperti kita nggak mampu pada akhirnya. Ini semua Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan tahu kita cakap, kita sanggup menghadapinya. Cobaan, ujian, penderitaan yang kita hadapi, kita alami, tidak melebihi kekuatan kita umat Tuhan. Dan saat Tuhan berikan semuanya, Tuhan berikan jalan keluar untuk kita cakap, menghadapi dan menanggungnya. Itu kasih Tuhan, itu kuasa Tuhan. Bukan saja mengizinkan kita menderita, tapi Tuhan juga datang kepada kita tepat pada waktunya untuk apa? Untuk menolong kehidupan kita. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini? Tuhan hadir bagi kita. Haleluya. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya. Percaya itu menerima. Terimalah keadaan proses yang sementara Tuhan izinkan kita alami. Percaya dan yang beroleh hidup. Hidup Tuhan mau berikan saat ini. Agar kita hidup besok Senin 6 Juli kita hadapi lagi seterusnya. Kita percaya Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Bukan mati, tidak. Bukan semakin lemah, tidak. Tapi hidup karena percaya, karena iman kepada Tuhan. Mau menderita bersama dengan Tuhan, maka akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Ayat 27 Matius 16, ada saatnya kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Ini upah yang dijanjikan. Jangan lepaskan pegangan yang teguh itu. Harta sesungguhnya yang lebih baik, lebih menetap sifatnya. Ini membawa kepada kemuliaan. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama kita hidup dengan tubuh kita ini. Sebab itu saat ini, dimanapun kita berada, kita mohon Tuhan perdamaikan aku, sucikan aku, bersihkan aku, layakkan aku beribadah, melayani Engkau pagi ini. Dimanapun kita berada, kita mohon Tuhan bersihkan, baharui pikiranku, agar kita memiliki pikiran yang terdapat juga dalam pribadi Yesus. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Saya percaya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan mempersiapkan kita saat ini. Dimanapun kita berada, terimalah pembaharuan dari pikiran lama, perasaan lama itu. Agar kita bisa menyembah Tuhan. Ku sanjung Engkau di tempat tinggi. Musik terlebih dahulu, siapkan pujian ini. Apa yang sementara kita tanggung?
umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, imam-imam. Apa yang sementara kita tanggung? Kita sementara menanggung apa? Beban apa? Tanggungan apa? Ya mungkin kita rasa ini berat Tuhan. Bagaikan saya harus menanggung seorang diri. Tidak, tidak seorang diri. Ada pribadi Yesus yang siap menolong kita, yang siap membaharui pikiran kita. Kita yang tahu selama ini pikiran kita mungkin terganggu karena fisik, karena kelemahan, karena sakit penyakit apapun. Ingat, jangan pikirkan perkara yang jauh lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Dan yang kedua, jangan pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita, dari kesederhanaan yang sejati kepada Tuhan. Ada pribadi Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kalau kita merasa saya membutuhkan kekuatanmu, saya membutuhkan pembaharuan pikiran itu, dalam nama Tuhan Yesus, buka hati kita, datang kepada Tuhan. Ini saya Tuhan, saya membutuhkan kekuatan baru, karena banyak tanggungan yang harus saya tanggung. Tapi yakinkan diri kita, kita tidak menanggungnya sendiri umat Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan, Dia telah memberikan kekuatan baru kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, memberikan kekuatan baru kepada kita semua. Mari datang kepada Tuhan. Kita sanjung pribadi Yesus saat ini. Haleluya. Dimanapun kita berada, datang kepada Tuhan. Kita memuji pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Siapa yang sadar ini karena kasih karunia Tuhan kita menanggung banyak penderitaan. Tuhan mampukan kita, Tuhan kuatkan kita saat pagi ini. Kita yang merasa saya seorang diri harus menanggung, justru buat kehidupan kita itu Tuhan hadir saat ini melalui firman-Nya. Rasakan kekuatan melalui kematian, kebangkitannya. Siapa yang merasakan, ya Tuhan, saya harus menanggung sendiri. Naikkan tangan kanan. Ini tanganku Tuhan. Banyak menanggung penderitaan karena Tuhan. Kita tidak sendiri umat Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan berikan kemampuan baru kepada kita. Kekuatan baru. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang kepada Engkau Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Segera kita bangkit berdiri, kita memuji pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Naikkan dua tangan kita, sebab Engkau Imam besar. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan umat Tuhan. Penderitaan apa yang sementara harus kita tanggung. Yesus ada bersama dengan kita. Tetap setia memikul salib kita masing-masing, menyangkal diri kita. Kalau kita memerlukan penyucian dari Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan, sucikan saya, ampuni saya, baharui pikiran saya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus kita memuji. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung.
sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Yang terakhir dengan lalu kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan, kita sanjung pribadi Tuhan. Kuatkan kami saat ini Tuhan. Kuatkan kami saat kami menyembah Engkau. Mampukan kami untuk menanggung segala penderitaan karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau merasakan kekuatan dari firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup menanggung segala perkara di dalam Engkau Tuhan. Dalam firman dan Roh Kudus-Mu, saat ini curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Ramayasa, Ya Ramayasa, Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami. Kuatkan kami Allah Roh Kudus. Urapi kami dengan kekuatan baru, agar kami sanggup menghadapi segala pergumulan kami, agar kami kuat memikul salib kami, menyangkal diri dan ikut Engkau ya Tuhan. Sucikan kami saat ini, ampuni kami, perdamaikan kami ya Tuhan. Kuatkan kami untuk selalu mengikut Engkau, mengiring Engkau ya Tuhan, sampai pada akhirnya kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami yakinkan diri kami bahwa kami sudah menerima harta melalui firman Tuhan yang Allah pribadi Allah, yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Dan kami telah menerima kekuatan baru. Kami sanggup hadapi segala pergumulan kami di bulan yang ke-7 ini ya Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan ini, kami percaya Engkau mengenal pikiran perasaan kami. Ampuni segala pikiran perasaan yang sudah mengganggu hati kami, mengganggu perjalanan kerohanian kami ya Tuhan. Mungkin hari-hari terakhir kami banyak memikirkan perkara yang lebih tinggi dari apa yang patut kami pikirkan ya Tuhan. Ampuni kami. Mungkin juga pemikiran kami telah disesatkan dari kesetiaan atau kesederhan hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, perdamaikan kami lagi. Kiranya Engkau hadir untuk kami dalam ibadah yang kami kerjakan dimanapun kami berada. Ada kekuatan baru telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, khususnya dalam menerima berita penderitaan yang harus Yesus alami dan kami yang mengikut Tuhan alami. Engkau telah memberikan teladan penderitaan agar kami mengikut jejak dari Tuhan,
mengikuti langkah-langkah penderitaan Tuhan, agar satu kali kelak Engkau bangkitkan, bahkan permuliakan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih jika Engkau membawa kami sejauh ini, jika Engkau membawa kami dalam proses kematian, ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, dan kiranya jangan ada keluhan, jangan ada omelan yang terucap dari bibir mulut kami, ya Tuhan. Dan kami tidak mau menjauhkan diri dari proses kematian, kebangkitan, bahkan kemuliaan Tuhan yang akan Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengoreksi iman kami pagi ini, ya Tuhan. Kiranya iman kami bertumbuh dan kami yakin Engkau selamatkan kami lagi. Selamatkan nikah keluarga kami, sehatkan kami, ya Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Kami percaya firman Tuhan berkuasa menebus dan menyelamatkan kami lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang sudah mengurapi kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami berdiri di hadapan-Mu saat ini, Engkau bersama dengan kami, memberikan topangan dan kekuatan baru, agar kami tidak hanya berharap kepada usaha yang kami kerjakan, kekayaan yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan, tapi kami berharap kepada kekuatan baru melalui firman dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami hadapi lagi hari esok bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah apa yang telah kami persembahkan sejak awal, dalam kami memuji, bahkan pertengahan, bahkan menjelang akhir dari ibadah yang kami kerjakan di rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Kami yakin Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan kami bersama dengan Engkau dalam menghadapi 1 minggu ke depan. Dan kami mengucap syukur 1 minggu yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan ada memberikan kekuatan kepada kami. Demikian Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bukan saja menerima berkat jasmani dari Tuhan, di mana Engkau tahu apa yang kami butuhkan, tapi lebih daripada itu, kami telah menerima harta rohani yang Engkau berikan, yang akan memelihara kehidupan kami, sehingga harta itu ada di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan ada dalam tempat tinggal kami masing-masing. Dan terimalah apa yang telah kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, agung, muliakan. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Terpujilah Tuhan yang sudah menopang, memberikan kekuatan baru kepada kita semua, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Dan puji Tuhan kita bisa selesaikan ibadah kita di rumah kita masing-masing sejak awal tadi, pertengahan sampai akhirnya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Ikuti proses penderitaan yang Tuhan memang izinkan untuk kita hadapi dan alami. Dengan satu keyakinan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Baik, itu saja yang bisa saya teruskan kepada kita semua. Kita tetap menunggu waktu Tuhan untuk kita bisa beribadah kembali bersama, meskipun dihimbau ada usia-usia yang tidak boleh datang terlebih dahulu, ya. Tapi kita percaya Tuhan akan menolong kita semua. Dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan sudah memberkati kekuatan kita melalui firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan kita, hati-hati selama kita bekerja atau kita di luar rumah, tetap gunakan masker dan tetap jaga protokoler kesehatan kita. Baik, Tuhan mengasihi kita semua, dan saya undang semua kita mau bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan segala ucapan syukur dan penyerahan diri kami semakin yakin bahwa Engkau bersama dengan kami. Terima kasih untuk pengalaman penderitaan, pengalaman salib yang Engkau berikan kepada kami. Benar-benar Engkau menanggung bagi kami, dan semua dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena kami yakin Engkau ada di dalam kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala aktivitas kami mulai siang, sore, malam, bahkan besok 1 minggu ke depan kami pertaruhkan bersama dengan Tuhan. Hadirlah dalam setiap aktivitas kami dimanapun kami berada, dari yang tertua sampai kepada anak-anak kami yang kecil. Tetap berikan kesehatan, kekuatan, bahkan tebus kami lagi dan selamatkan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara dalam menghadapi segala persoalan pergumulan. Tuhan mampukan kami boleh keluar dari segala
persoalan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua dimanapun kita berada. Yakinkan diri kita, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Salam, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya.